Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Saya kali ini sowan ke dalamnya NHS Nur Hidayat Sardini, Dr. Nur Hidayat Sardini. Mau saya korek-korek, mau saya kulik-kulik. Oke, silakan. Apa kesibukannya ini akhir-akhir ini? Pertama prioritas akademis ya. Akademis itu mengajar S1, S2, S3. Apalagi saya sebagai sekretaris program dokter ilmu sosial ada tugas-tugas rutin gitu ya. Saya membantu dari ketua prodi dokter ilmu sosial, lalu banyak lah ya di webinar ya, kerjasama dengan KPU RI, dengan DKPP RI terutama, apalagi sekarang sedang kami intens untuk kerjasama, lalu ya permintaan jadi panelis ya, jadi ahli gitu. Pokoknya yang nggak jauh-jauh dari Pak Pujo, dari urusan pemilu. Setelah saya turun dari DKPP, aktivitas saya seperti Pak Pujo tahu itu di IP, Asosiasi Ilmu Politik Cabang Semarang, lalu kegiatan-kegiatan yang atas permintaan gitu ya. Bahkan sekarang ini saya diminta oleh DKPP menyusun indeks kepatuhan etika dalam pemilu Indonesia. Nah ini sudah di ujung, sudah di akhir dari desainnya. Lalu belakangan itu dapat diminta oleh Komisi Informasi ya, Jawa Tengah dan Pusat untuk hal yang sama. Ini sebagai tenaga lapangan ya, interviewer gitu ya, yang seluruh instrumennya sudah disediakan oleh Komisi Informasi. Dan ya santai di rumah, apalagi COVID ini rupanya ada hikmahnya juga Pak Pujo, selain ya kita anggap ini musibah gitu ya, tapi juga memberi hikmah juga. Saya bisa mengajarkan ke anak saya dua yang terakhir ya, anak yang nomor 2 dan 3 bersepeda. Jadi ingat rumah ya sekarang ya. Dan bahkan saya baru nih, maaf, kita sebagai sesama suami, arti dari keluarga itu di COVID di saya. Karena itu juga Pujo, selama saya nikah ini gitu ya, sejak tahun 2007 kan saya sudah di Jakarta sebagai ketua Bawaslu, lalu anggota DKPP. Nggak pernah itu saya tidur sampai lamanya 3 hari gitu ya. Baru sekarang bisa berbulan-bulan. Bahkan sejak Maret saya tidak pernah kemana-mana kecuali ya potong rambut. Saking ininya, saking lebatnya gitu ya, sudah ada banyak keluar dari ibu negara. Yang kedua takziah mantan ketua jurusan wafat, meninggal, itu ya. Yang di Solo itu ya? Yang terakhir. Yang terakhir saya tidak ikut karena kebetulan selisih 1 hari ada ipar saya meninggal di Pekalongan. Itu baru, lalu potong rambut 2 kali sekarang ini. Kegiatan saya ya lebih banyak saya utamakan di di kampus ya, mengajar. Sebentar. Menarik ini. Ini kegiatan di kampus itu kayak nebus dosa atau gimana? Selama ini kan dosen luar biasa atau biasa di luar. Biasa di luar. Saya sebentar ini saya tahu persis ketika tahun 2003 itu. Ya panjenengan dari Panwas Provinsi. 2003-2004. Saya kan di sekretariat KPU. Ya sudah tahu kiprahnya dan sebagainya, terus sampai turun dari pulang dari Jakarta itu kan lama sekali. Lah itu menembus dosa apa gimana ini? Kampus ditinggal begitu saja gimana ini? Bisa juga Pak Pujo, karena saya total ya itu ada 12 tahun off di Undip gitu ya. Nah ini betul juga Pak Pujo, edisi penebusan dosa lah gitu ya. Dan memang saya tidak kemana-mana. Bahkan banyak tawaran untuk jabatan yang bersifat permanen pun saya sudah tidak mau. Dan luar biasa dari Jakarta lagi puncaknya langsung. Dan memang saya sebenarnya ada tawaran juga untuk melanjutkan ke DKPP. Periode berikutnya ya? Ya, dan pasti ketua gitu ya waktu itu ya. Tapi saya katakan saya sudah cukuplah untuk di penyelenggara pemilu dari 15 tahun cukuplah gitu ya. Saya tetap meminati urusan-urusan pemilu, baik mengajar ya, karena semua mengajar saya juga urusan pemilu, nggak jauh-jauh dari itu. Di samping itu juga saya merasa sudahlah 15 tahun terlalu cukup lah. Dan adik kelas tidak menyesal ya? Enggak, sama sekali tidak. Dan bahkan kata Marshall McLuhan itu, kata dia gitu ya, saya baca biografinya bahwa
turunlah justru pada saat berjaya ketika memenangkan luar biasa. peperangan. Jadi belum pernah terpuruk gitu ya, baru pulang itu. Baru pulang. Saya terus terangnya masih iya. Langsung mengundurkan diri. Tidak melanjutkan. Padahal masih banyak tawaran. Termasuk jadi tim perumus undang-undang pemilu ini saya juga tidak mau karena lebih banyak akan sering di Jakarta. Apalagi kemudian ada COVID ini, ya sudahlah makin meyakinkan saya. Apalagi istri bilang bahwa sudahlah lebih banyak di Jakarta saja, silahkan ambil kegiatan yang bersifat ad hoc, yang tidak mengikat sepanjang waktu. Iya, tidak permanen. Tidak permanen, apalagi sampai dilantik sampai ke Jakarta. Nah itu yang kemudian saya anulah. Ya betul, edisi tidak hanya di kampus tapi edisi di rumah juga karena 3 anak saya ini kan 2 yang terakhir saja yang intens gitu ya, dan karena itulah kemudian saya bisa memberi pelajaran dia main pingpong gitu ya. Sekarang jadi partner dan partner itu cari keringat ya kan herd immunity gitu ya, untuk kemudian kebal gitu ya. Dan saya kerjanya ya ini di rumah cari keringat pokoknya setiap hari harus ada keringat yang keluar. Oke. Berarti kayak cabut-cabut rumput itu berarti nostalgia ketika masih di rumah. Aslinya mana, Pak? Saya Pekalongan. Pekalongan. Kecamatannya? Pekalongan Selatan. Itu adalah dulu bagian dari Kabupaten Pekalongan. Oh, Pemekaran. Ya. Tahun 89 itu kemudian di 20 ya ada 40 kecamatan di Buaran. Sebagian masuk ke kabupaten bertahan, sebagian diambil oleh Kota Pekalongan. 89 lah. PP-nya itu 89, pelaksanaan tahun 90 gitu kan. Nah, itu yang saya udah di sini, udah di kuliah di Undip, dan lalulah kemudian ya itu saya ikuti itu semua gitu ya. Dan memang sekarang total ya di rumah sebenarnya. Baru 4 kali keluar lah dari rumah karena terpaksa ya. Pertama potong rambut, yang kedua ada ketua jurusan meninggal, yang ketiga potong rambut, yang kedua ini sekarang ini, yang ketiga ya kemarin taksi Pekalongan. Nah, gitu. Terus SD, SMP, SMA? SD saya madrasah. Oh. Itu ya Salafiyah di kampung saya di sebelah rumah karena itu orang di situ kan basis Islamnya kuat ya. Islam NU ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu SMP itu ya sebenarnya Sanawiyah juga sebenarnya. Lalu baru negeri. Saya tidak diperbolehkan untuk masuk ke negeri sekolah, dan terus terang saja saya masuk ke negeri itu kucing-kucingan sama budaya itu ya. Lalu saya udah sama sekali orang tua tidak menguruskan anaknya untuk untuk menguruskan sampai diantar, nggak ada itu. Itu saya betul sampai ke perguruan tinggi ini baru diantar. Cuma kan karena kami banyak saudara di Semarang ya, dulu ada saudara di Bapeda itu segala macam ya, kemudian kuliah nggak terlalu sulit. Tapi ya saya orangnya memang nggak mau bergantung bahkan dengan saudara sekalipun ya. Dalam masa-masa susah lah sebenarnya ya, kami orang tua itu ada kami berlima. Saya nomor pertama, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah ya orang tua nggak kasih uang banyak-banyak kecuali kasih batik saja suruh dijohar. Ya, jadi orang Pekalongan itu adalah bisnismen gitu ya. Naluri dagangnya. Jadi kita itu dianugerahi Tuhan otak. Otak itulah yang Nah, saya pernah Pak Pujo, kalau ke Semarang itu disangoni hanya untuk bus, pulang perginya nggak tentu ya. Lalu ya dikasih batik saja. Silakan. Untuk jual. Hiduplah silakan. Ya. Lalu kemudian saya jual ke Johar. Ya, sampai kemudian beberapa kodi, sistemnya konsinyasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah pada waktu saya sudah batiknya sudah halus ya, batik sutra ya, saya ada 800.000 waktu itu kan besar sekali Pak Pujo. Lalu tiba-tiba orangnya hilang, tidak bisa ditemui di situ. Aduh, saya nangis Pak Pujo. Saya lapor ke Bapak, malah diketawain. Saya baru tahu kalau panjenengan ternyata punya pengalaman. Betul, saya di situ batik, kemudian malah orang tua tidak apa-apa. Ikhlaskan saja itu, nanti Allah akan ganti gitu ya, yang lebih besar. Terus larinya ke akademis dan sebagainya, tidak langsung ke dagang aja kan lebih mungkin penghasilannya tak terhingga. Memang Pak Pujo, ini maaf ya, saya itu sejak awal itu sangat obsesif. Jadi kalau nggak jadi wartawan, ya kan, yang saya pikirkan waktu itu Tempo. Iya. Pembaca setia. Tempo, betul nggak ada.
Ya kadang-kadang bekas. Saya suka ke toko buku loakan Iya. di Pekalongan gitu ya, di sebelah apa namanya itu bioskop Fajar gitu ya, pasar Senteling gitu ya. Lalu pokoknya saya kosek di situ. Ya bekas-bekas lah, mana uang nggak ada. Iya, Ya, curi-curi lah bila perlu. Ya, yang penting bisa baca. Kalau hari Minggu macam itu saya selalu baca, habiskan semua itu. Dan saya termasuk kenal dan saya meminati sastra. Saya pikirannya kalau nggak wartawan, kemudian dosen itu belakangan ya. Tapi memang ada obsesi karena buku saya banyak sekali Pak Pujo. Iya, tahu. Di tahun saya SMP saja saya sudah langganan ya majalah Horizon, majalah sastra. Saya masih ingat itu ada polemik antara Ariel Heryanto dengan Arif Budiman. Iya. Yang kemudian melibatkan juga Umar Khayyam. Itu saya udah tahu itu apa diskusi. Seniman-seniman akademisi itu ya. Sastrawan. Saya lebih meminati sastra. Buku Pramudia Anantatur itu sudah saya telan itu. Itu kan stensilan. Iya. Dan obsesi saya itu makin kentara ketika saya ke kampus lebih banyak bergabung ke majalah kampus. Saya pernah jadi pemimpin redaksi majalah kampus. Ya, majalah kampus, pemimpin redaksi, kemudian pemimpin umum hampir 4 tahun. Lalu baru karena perkawanan saya keluar dari pers kampus gitu ya. Dan bahkan saya waktu itu jadi PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, itu kan pers kampus bawah tanah yang tidak disetujui oleh Orde Baru kan. Underground lah. Ya, dan laporan media kampus saya, majalah Mahasiswa Opini itu di suatu waktu tentang Dwi Fungsi ABRI. Di covernya itu Dwi Fungsi ABRI _2 inkonstitusional. Nah itu ada gambar Pak Harto lagi di toilet, lalu di bawahnya dia pakai sepatu lars. Kemudian gedung DPR MPR ada di situ. Kemudian oleh otoritas harus diblok. Mulanya harus ditarik. Iya. Gredel gitu ya. Tapi saya nggak mau karena ini soal idealisme. Benar. Titik temunya ada pada di blog. Iya. Tapi saya sudah kadung yang belum diblok. Iya, saya kirim dulu ke seluruh jaringan se-Indonesia gitu ya. Lalu yang diblok tadi hasil kompromi negosiasi kami dengan pihak fakultas karena itu dilarang. Yang hitam juga kami kirim bertanya-tanya. Lalu kan solidaritas. Di kampus kami demonstrasi masa Orde Baru ya. Iya. Rektornya Prof Mulyono Tresnatonoyo itu waktu itu ya sudah. Tapi saya termasuk yang dikejar-kejar itu. Betul. Iya. Wong istilahnya di Rangsel itu anduk, sabun itu sudah siap karena suatu saat bisa nginep. Kongres itu lembaga ya di Cisarua, masih ingat itu. Itu kami lagi kongres. Pak Pujo harus bayangkan kongres alam mahasiswa tidak seperti kongres partai. Saya ngalami lah ikut Iya. Tiba-tiba digerebek sama tentara. Betul. Iya kan, kami terbirit-birit. Saya kebetulan habis sholat subuh, itu kan lagi ke belakang gitu ya. Lalu saya lihat ada apa ini? Rupanya kodok hijau. Kami menyebutnya kodok hijau. Itu pada ketangkep. Lalu saya pergi saja. Ya kan, lalu saya jalan kaki tuh Pak Pujo sampai ke Semarang hampir 2 hari. Itu nebeng tergandeng lah itu. Uang cuma 5.000 di kantong Pak. Kamera saya ketinggalan. Itu semua kan. Yang penting selamat. Dan saya ngemis Pak Pujo, ngemis sama kawan kebetulan dari Palembang. Saya ngemis minta makan Pak Pujo. Di perkebunan teh gitu turun, aduh. Tapi ya itulah mahasiswa gitu ya. Dan kita kan hero banget kalau mahasiswa. Betul. Stensilan ya. Jadi ada majalah Indonesia gitu ya. Itu sekali itu laris sekali di fotokopi terus menerus stensilan. Dan memang asik banget sama mahasiswa itu. Menurut saya dukanya lebih banyak sebenarnya secara fisik ya, tapi ya itu dukanya ya ada aja, tapi itu bagian dari cerita gitu ya, cerita yang bagi saya sendiri itu sangat mengena sekali gitu ya. Dan ya kan saya termasuk yang hanya bersyukur saja Pak Pujo dengan keadaan ini, karena waktu mahasiswa selain bapak saya ini juga enggak kasih uang banyak kecuali disuruh dagang tadi. Saya pernah juga itu jadi loper koran itu di
ada agen koran yang termasuk besar di Semarang ini. Itu saya masih ingat. Saya kasih kode inisial K. Iya, gitu tahu. Lalu ya pernah saya karena kebetulan itu dekat dengan rumah bude saya, saudara saya di Bedakan, kemudian Bedakan itu saya kerja gitu ya, saya kerja. Lalu saya dipinjemin itu kendaraan dinas. Kendaraan dinas itu sepeda. Jadi wilayah saya ada sekitar 27 koran yang harus pelanggan, pelanggan. Betul. Saya karena jam 7 itu biasanya saya sudah harus kuliah, saya buntel ini saya kasih karet tali rafia biar cepat. Karena jam 7 sudah harus masuk kampus kan, kuliah. Saya lempar aja. Saya lancar sekali gitu ya. Tapi sekitar 2 minggu saya dipanggil. Diprotes dong. Iya. Dipanggil sama pemiliknya gitu ya. Saya masih ingat orangnya dengan wajahnya begitu. Kamu kenapa? Dalam bahasa Jawa ya. Waras pokoknya disemprot gitu ya. Enggak sopan. Loh, ini ada komplain dari pelanggan. Jadi Pak, yang saya lempar ini kan jatuhnya kali itu kan sekali. Langgananku di situ Pak. Sampai ke timur itu. Saya lempar aja. Rupanya ada yang masuk kolam. Ada masuk banyak kolam Pak. Ada orang yang pagi-pagi si tuan rumah kan minum susu, telur dan segala macam, lempar jebret. Mereka bisa santai olahraga gitu ya, baca koran gitu. Jadi masuk kolam, jadi protes, kamu saya pecah. Kembalikan 20.000 uang gitu kan. Nah, saya uang dari mana? Makan Pak. Ya sudah, saya kembalikan kendaraan dinasnya, sepeda dinas. Ya sudah, sampai sekarang saya nggak sahur, saya nggak punya uang Pak. Tapi belakangan saya datang ke sana sudah berbeda orang, saya ninggali uang 20.000. Sah. Iya sah. Nanti di akhirat kan saya ditanya Pak. Saya tidak mau urusan kan. Saya kasih itu. Saya dulu beli kurang. Ya kan? Kalau saya jujur nanti malah nggak mau. Iya. Ya sudahlah, sedikit berbohong tapi kemudian yang penting sah dia terima gitu ya. Ada dulu saya hutang kurang 20.000, saya kasih sama dia. Ya ibu-ibu gitu ya sudah. Aku menganggap itu udah sah. Ya kan, kalau dia nggak ikhlas di akhirat saya udah punya alasan dulu, saya sudah kasih. Sudah sah. Yang penting kan begitu Pak. Setelah sekian tahun, andai kata kalau saya teruslah juga nggak enak gitu loh. Aduh, nah itu nggak rampung Pak. Setelah dipecat itu saya jadi tukang riak tempe Pak. Buat tempe begitu. Jadi dibedakan itu di Kampung Pegundan itu hanya untuk cari makan, untuk makan hari itu tuntas. Saya kemudian tukang geriek Pak. Tukang geriek itu Pak. Jadi setelah drum besar-besar untuk memasak kedelai kan perlu dikupas Pak. Tukang injek-injek itu. Tukang injek-injek itu, geriek istilahnya geriek, Pak. Nah kemudian saya itu berat sekali Pak kerjanya, sampai saya mundur gitu ya. Lalu saya lihat banyak orang yang kadang-kadang ada gorengnya, ini justru enak ini. Apa kencing sekalian di situ? Ya Allah, saya tidak tahu. Ya kemudian saya nggak kuat, berat sekali Pak, hanya untuk makan minum gitu ya. Lalu saya sudah berpikir lagi. Saya kemudian aktif di kampus, jadi panitia. Terus terang aja Pak, saya harus jujur, hanya untuk UPGK. Iya tahu. Apa coba UPGK? Ya yang penting untuk urusan perut. Dulu populer di zaman Orde Baru, usaha peningkatan gizi keluarga. Oke, karena makan saya juga sangat terbatas, nutrisi nggak kesentuh. Ya kita perbaikan gizi lah. Ya kalau ada panitia, saya ini ya modalnya jaket alma mater saya. Tapi saya tidak pernah misalnya orang pengantin saya datang nggak mau, itu nggak ikhlas, itu nggak jadi dagingnya halal. Iya. Tapi kalau panitia kan saya keluar kerja. Panitia apapun lah. Lalu saya masuk di situ ya sudah jadi panitia. Apapun saya jadi panitia. Nah, UPGK Pak, usaha peningkatan gizi keluarga. Nah, tapi saya pelesetkan sama kawan-kawan, usaha peningkatan gizi kos-kosan. Nah, saya jadi panitia terus begitu. Akhirnya ya sudah akrab. Lalu sampailah saya jadi anggota senat mahasiswa, ketua komisi penalaran. Jadi itu nggak sengaja juga. Pada waktu ada reorganisasi senat
ya di tahun 1992-93 lah. Saya kan penerima beasiswa Super Semar, Pak, ya kan, KMA PBS, Keluarga Muda Alumni PBS, penerima beasiswa Super Semar. Ya. Tapi kadang-kadang KMA itu Keluarga Muda Alumni, Keluarga Muda dan Alumni PBS itu saya plesetkan, tapi plesetkan pengagum Bapak Soeharto. 25.000, Pak. Itu sangat membantu sekali, Pak. Iya kan, nggak ada uang gitu ya. Lalu ya itulah, kemudian saya aktif di situ. Delegasi UKM kami nggak ada itu yang mewakili. Lalu saya lah tiba-tiba ditunjuk. Kebetulan saya kan sering nulis di Manunggal, Pak. Kalau Bapak tahu. Iya, majalah kampus. Kampus Manunggal. Foto itu aja ditempel, gunting tempel, karena banyak edisi kan. Tempel di situ ya JP delegasi. Saya mendebat sama PR3 almarhum Pak Madiono, Pak Madiono. Lalu teman-teman yang delegasi lain kok agak simpati dengan saya kan. Lalu lah saya ditunjuk sebagai ketua delegasi, ketua sidang, yang kemudian mengantarkan saya jadi ketua komisi penalaran. Kemudian kami bisa mendatangkan Pak Habibie dan segala macam itu 94. Saya gabung ke lembaga mahasiswa, sesuatu yang celah dalam aktivisme kampus. Saya tidak disuka sama teman-teman kampus ya, karena saya bergabung ke lembaga eksekutif ke mahasiswa. Tapi ya sesuatu yang biasa lah. Akhirnya jadi saya berubah. Dari situ kemudian mungkin dikenal oleh misalnya Prof Muladi, waktu itu kan Prof Muladi. Jadi kenal dengan Prof Muladi itu sebenarnya juga nggak sengaja, Pak. Saya jadi anggota Senat. Lalu saya pelantikan Prof Muladi itu saya nulis di Sekolah Merdeka panjang. Judulnya itu Undip .2 di bawah bayang-bayang kekuasaan. Ya kan? Waktu perkenalan dengan Prof Muladi, ya kan? Yang baca kemeropoh gitu. Iya kan. Saya kan pas kampus kritis aja, Pak. Iya. Tidak kaleng-kaleng. Tapi Suara Merdeka muat kan berarti ada standar yang dia tetapkan kan. Lalu kenalan nama Senat tadi itu, Prof Muladi sebagai rektor baru karena dilantik oleh Pak Menteri Pak Wardiman Joyonegoro. Ya, waktu itu menterinya. Waktu itu ya di auditorium Lombarjo, terus dipanggil, siapa namanya Nur Hidayat Sardini? Saya udah baca, kritis sekali kamu. Ya. Mari kita kerjasama. Nah itu, bla bla bla, ada proses dengan Prof Muladi, saya sebagai Senat dan segala macam. Ya itulah, jadi dosen jadinya itu. Nah itu sempat sedikit. Saya memang dianggap bengal oleh. Nah ini justru menegaskan kelihatannya fight spiritnya tinggi, daya juangnya ya karena sebenarnya satu saja, Pak, orang susah. Nah kalau orang susah dia tidak fight spirit, tidak daya juangnya tinggi, ya tetap di bawah. Tapi memang saya itu haus dengan serba pengetahuan. Dan yang lucunya Anda ambisi sekali mesti jadi ketua lah itu. Itu gimana itu kok? Triknya apa tanggung kalau tidak jadi ketua atau gimana? Saya itu tidak sengaja masuk Panwaslu itu, betul-betul nggak sengaja. Saya selepas Prof Muladi itu kemudian diminta gitu ya oleh PR4 ya, PR4 waktu itu Pak Rofik, ada posisi staf ahli di Undip kan. Tapi saya kan baru masuk dosen, Pak. Dosen muda. Dosen sangat muda, belum CPNS penuh lah. Lalu suruh membantu. Sebenarnya ada ekor-ekornya dengan Prof Muladi, tapi kemudian setelah Prof Eko kemudian bahkan saya diminta untuk menghadap Pak Waluyo dan ya, lalu bilang, dipanggil Bapak atas rekomendasi Pak Rofik tadi. Pak Rofik tahu ya? Tahu. Mantan rektor Unisula, di rumah sakit Unisula. Lah saya di sana ditugasi untuk jadi pendamping beliau untuk menyiapkan naskah-naskah sambutan Prof Eko. Dan rupanya Prof Eko sejalan. Ya, saya membawai beberapa tim orang gitu ya. Lalu saya kerjakan. Disposisinya apa ya saya laksanakan. Jadilah speech writer ya yang tidak tertulis di SK. Iya. Sampai 2 periode sama Prof Eko itu. Lalu ditambah 1 periode setelah 2 periode Prof Eko purna tugas,
lalu dimanfaatkan juga oleh Profesor Loipo, rektor yang setelahnya kan. Saya baru nolak itu ketika saya sekolah, karena memang bagi saya udah cukup lah gitu ya. Dan mewarnai berarti ya pimpinan semua Undip sambutan pada waktu yes, itu. Iya. Pas ada Bu Mega Rawo Iya, gitu ya, iya. sebagai presiden waktu itu. Ya saya ada rekamannya gitu ya, di YouTube juga ada. Itu ya sambutan dari saya. Saya buka lagi naskah filenya kan, oh masih ada ini, gitu persis sekali. Ya bicara buat sambutan memang Speechwriter. ya membanggakan walaupun tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Saya punya pengalaman, saya juga sempat membuat untuk sambutan gubernur. Ya, Oke, ini luar biasa. Tapi beda loh ya dengan ghostwriter. Oh iya. Dibayar. Betul. Saya dibayar atas sama tugas. Iya. Honornya juga nggak jelas gitu ya. Tapi bagi saya itu portofolio, artinya itu pengalaman gitu ya. Nah itulah. Ya kemudian di suatu waktu Prof Eko telepon sama saya, Pak Rektor ya. Ya Prof, kamu bisa menghadap saya di hari Jumat jam sekian, saya ada jadi pembicara di Unika. Sugeng Pranoto. Nah, di situ beliau jadi pembicara, saya tunggu di auditorium teater itu. Iya. Thomas. Antonius apa itu? Thomas. Thomas. Thomas Aquinas. Ya. Oke. Di situ ada Mas Priges. Saya begitu selesai beliau, langsung kemudian beliau ngajak saya mojok, tetapi juga ngajak Mas Priges. Hanya satu-satunya orang dekat saya yang tidak punya jabatan gitu ya. Kenapa Prof? Ini kamu ini ada informasi seleksi Panwas. Gitu ya. Saya akhirnya terjun ke pemilu itu dari situ. Oke. Ya saya pikirkan ini perintah. Bagi saya, walaupun Prof itu sangat humanis, bahasanya tidak mengesankan perintah, tapi beliau itu kan bagi saya penguasa tertinggi di kampus saya. Saya nggak nanya lagi bagaimana caranya, tata caranya. Ya kamu temui saja Pak Ansori Senen. Iya, Ansori Senen, Kejaksaan. Itu ketua panitia teknisnya, sekretarisnya teknisnya. Lalu ya sudah, saya ketemu beliau, apa saja saya tulis, saya dikasih pengumuman kan. Ya sudah saya tulis. Kan bagi saya Pak, enggak mungkin saya nanyakan gimana Prof saya jadi atau enggak. Ya kan saya udah mikir, saya kan tahu lah orang pimpinan kalau sudah memerintah seperti itu pasti punya pertimbangan. Itu loh. Tidak mungkin mempermalukan dirinya. Jadi saya percaya karena beliau juga percaya sama saya harus percaya gitu ya. Sekali percaya sudahlah. Ngalir saja itu ya. Saya ikuti semua prosedur kan. Debat terbuka ya juga ikuti gitu. Singkat kata ya jadilah gitu ya. Nah kemudian kan mantan-mantan Panwas Indonesia tahun 2003-2004 itu kan membuat lembaga yang namanya pasti Pak Pujo tahu, namanya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Perludem. Ya. Saya juga satu dari sekian mantan Panwas Indonesia yang merancang itu, membidani itu ya. Ada waktu itu saya masih ingat ada 3 bidang. Pertama program ADRT gitu ya, lalu satu lagi apalah saya lupa, pengurusan administrasi setelahnya. Nah saya kebetulan merancang ADRT-nya. Jadi saya itu termasuk. Dan kemudian saya terpilih sebagai sekretaris Perludem. Itu wadah mantan Panwas ya. Dan saya itu kemudian saya banyak lebih intens bergaul dan akhirnya membuat saya tertarik ke pengawasan pemilu dan dunia pemilu pada umumnya. Dan ini kan ada himpitannya dalam perjalanannya dengan Pak Pujo juga. Iya. Pak Pujo ingat waktu tahun 2007 ya. Itu 2007 gitu ya. Itu kan kami ditunjuk oleh sekretariat dewan, ya dari dewan juga ya, lalu dilimpahkan ke sekretariat dewan dan Pak Pujo kan di bagian humas ya waktu itu, dan kami banyak bertemu dengan Pak Pujo kan, bahwa memang saya diminta untuk jadi ketua di fakultas gitu ya, untuk merekrut Panwas Pilgub 2008. Ya. Oke. Ya kita ada proses panjang ya, ada beberapa langkah, ada Pak Purwoko, ada Prof Budistiono ya, Pak Taufik barang, Taufik Budistiono itu. Taufik Pak Budistiono sekarang jadi warga itu. Dan ya sudahlah, tapi saya sudah proses ini sudah lihat ada lowongan, tapi sudah saya harus ambil sikap. Ya. 2 hari lah ya, 2 hari sebelum penutupan saya ke Jakarta lah sudah.
langsung masukkan berkas baru, kan tahu peta. Ada 10.000 itu pendaftarnya, job seeker juga waktu itu. Tapi saya merasa dari semua ini kayaknya enggak ada nih yang bau-bau pemilu. Bau-bau pemilu mungkin ada, Pak. Dan itu kan generasi awal, Pak. Betul. Selubung sepondan penyelenggara pemilu se-Indonesia. Kan pertama KPU dulu. KPU kan favorit. Lalu baru sisanya kan. Yang nggak diterima di sana lari ke situ. Dan sampai sekarang kan juga. Betul. Saya mikir ini semua orang ini saya tahu. Ini orang saya tidak tahu. Kapasitasnya. Ya, sentuhannya sekali lagi pengawasan pemilu, Pak. Pak Pujo ya, bukan orang pemilu saja. Bukan, Kadang-kadang kan begini Pak Pujo kan pengalaman. Orang masuk KPU kadang-kadang ya, tapi bisa saja saya salah. Itu kan hafal undang-undang beres. Betul. Nah kalau pengawasan pemilu kan masih pikir juga. Betul. Karena ada sentuhan institusi penegak hukumnya, pemahaman terhadap hukum dia harus ngelotok. Padahal saya sendiri bukan orang hukum. Betul. Lalu dari sini kan alumni pengawas pemilu 2004 kan saya bisa lihat. Sudahlah kalau begitu. Saya terus terang aja juga dekat dengan penggiat pemilu, khususnya yang pernah bekerja di pengawasan pemilu secara nasional. Saya minta izin sama dia, termasuk Bang Hatta, beberapa tokoh lah, Jerry dan semacam. Saya udah kenal sama Ray Rangkuti. Bos, saya mau jadi panwas. Nah, tapi mereka juga daftar. Sudah kalau begitu kita adu nasib. Nah, begitu makin mengerucut. Wah, udah. Saya awal punya keyakinan. Di samping saya kan Allah kan mendengar doa saya. Puasa Senin Kemis kan. Tapi puasa Senin Kemis memang tradisi saya sejak tahun 2000-an lah, sebelum 2000-an gitu ya. Ya itu ya Allah mendengar doa saya. Ya sudahlah, saya yakin saya jadi ketua. Bener, saya daftar ini pemilihan ya sudah. Saya Pak Pujo, saya telepon kan setelah pemilihan. Saya doa jenengan, saya jadi ketua Bawaslu pertama di Republik ini. Oke, selamat kalau begitu. Nah, habis itu kan Pak Pujo jadi sekretaris KPU. Iya. Saya kan dibantu sama Pak Pujo waktu melantik beberapa aparat kami. Ketuanya Bu Fitria. Nah, jadi kami nostalgia lagi atas berbalas pantun selama 2003-2004 dengan KPU kan. Nah, sudahlah ketemu ruangan, aku lihat ruanganku, mantan ruanganku sudah sepi kan, karena waktu itu belum dipakai kan. Betul, masih kosong. Ya kosong. Tapi kan karena Pak Mardianto kasih dorongan untuk bikin satu blok, Pak Sekretaris Pak Nasuha. Nah itulah kemudian, ya itu kenal lah Pak Pujo, dan Pak Pujo ini dalam penggalan secara tertentu pernah berimpitan dengan saya itu, walaupun begitu saya jadi ketua Bawaslu sampai di KPP ya wassalam kan. Walaupun ketemunya paling jasa hello kan. Itulah. Terus begini, ketika Anda membantu rekrutmen itu, ada catatan yang tidak hilang begini. Apa itu? Anda konsekuen sekali, Anda tegas ya, begini. Salah satu teman Anda ketika di Panwas ikut ujian itu tahap pertama regulasi itu tidak lolos. Administrasi tidak lolos. Anda onek-onek lah. Iya. Padahal kalau dibantu bisa loh. Bisa. Tapi kok Anda orangnya datang ke ruangan saya, kita bertiga ngomong, Anda itu memalukan saya. Lah itu gimana itu? Saya favorit kepada orang kan boleh Pak. Iya kan? Ngefavoritin orang. Iya. Tapi yang tidak boleh adalah kalau memaksakan atas nama keinginan saya, padahal dia dari nilainya enggak. Padahal pengalaman bareng Anda loh itu. Sangat. Bahkan saya lah orang yang saya belajar hukum sama dia. Nah, iya karena dia advokat. Tetapi saya tidak peduli juga. Kalau kawan ini, loh ini kan kredibilitas Pak. Betul. Saya membawai amanat dari DPRD. Betul. Secara institusional. Dan Pak Pujo tahu sendiri. Iya. Tetapi ketika orang ini nggak masuk kualifikasi, ya saya nggak bisa juga atas nama kawan. Kecuali dia bisa kerjakan, nanti dalam saat penentuan saya bisa bantu. Betul. Kalau hanya kurang sedikit atau 50 bisa pilih dia. Iya. Tapi ketika kemudian nilainya tidak memenuhi, ya saya tidak bisa. Kurang apa saya tegas dengan dia? Ya saya sempat heran, orangnya tidak ada kompromi saya. Dan setengah dionek-onek kayak itu. Saya sayangkan. Anda itu memalukan saya itu. Itu aja nggak bisa lolos. Iya itu. Iya saya
sebagai manusia, sebagai warga negara kan punya keinginan untuk mempromosikan kawan. Padahal dia datang itu harapannya itu dibantu itu. Ya, tapi kalau sudah begitu nggak bisa, gitu kan? Karena kan kelihatan Pak. Iya. Mungkin Pak Pujo bisa saya kong kali kong, mungkin ya. Tapi saya bisa kondisikan gitu ya. Tapi hati nurani saya tidak bisa, Pak. Nah itu wewenang otoritas pada Anda atau Anda kan saya butuh 14 orang. Pokoknya itu 14. Iya, 14 nanti saya serahkan ke DPR pimpinan untuk tes selesai. Saya tugasnya hanya itu. 14 itu brengsek semua itu urusannya. Betul. Urusannya Karena Anda. begini, Pak, sekali saya lakukan itu, saya akan jadi seperti itu. Iya. Jadi artinya Pak Pujo harus menarik batas begini. Loh kalau begitu NS sampai kemudian di Bawaslu, DKPP, Tegal, ya memang begitu itu. saya. Makanya saya kok itu segelundungan loh dengan Anda itu loh. Paham. Hah? Saya belajar sama dia tentang hukum. Beliau itu kan ahli hukum. Betul. Praktisi juga. Hukum. Tapi kan ini tugas Pak, amanat Pak. Masih ingat ya berarti ya? Saya masih ingat. Saya tulis di buku harian. Saya selalu menulis di buku harian saya. Enggak menyesal, enggak? Enggak, sama sekali. Saya lihat mukanya waktu itu kasihan banget itu. Saya juga. Tapi habis itu kan saya selalu Iya. Ente ini gimana? Andalan saya. Iya. Lalu memalukan sekali itu. Kurang gitu ya, lalu ya sudah. Kawan ya kawan gitu lah. Dan silaturahmi juga sampai hari ini juga masih dekat. Ya saya dibilang NS memang kadang-kadang kejam sekali, memang nggak ada kawan, nggak ada lawan, sama aja. Dan memang begitu Pak Pujo. Saya itu apalagi di DKPP ya, 438 orang pernah kami berhentikan Pak, pecat. Itu orang yang aku promosikan sebagai kawan, tapi begitu dia salah kurang ya, sudah pecat aja gitu. Salah satunya banyak. Saya terus banyak yang nggak suka sama saya Pak, suka di DKPP. Iya. Saya nggak mau lanjut. Iya. Itu kan yang Pak Pujo harus tahu. Ya, saya HMI, Pak Pujo ke HMI. Tapi kan aku dekat sama Pak Pujo, nggak ada itu. Ya mau agama, mau latar, bagi saya itu perkawanan. Betul. Begitu urusan begitu ya sudah, nggak ada urusan. Justru malah kaya tuh kalau Anda HMI, saya GMI, jadi Anda tahu GMI, saya tahu HMI kan malah kaya. Orang banyak saya yang rekrut non muslim juga banyak. Betul. Bagi saya ini jangan hanya kedekatan, siapa yang nggak boleh dekat, Pak. Apalagi masalah kita harus dekat. Tapi dalam batas tertentu nggak bisa Pak. Urusan begitu bagi saya betul tegas. Saya tahu banyak juga alumni HMI yang nggak suka sama saya soal urusan begitu. Iya. Saya tahu betul. Dan karena itulah sudahlah. Saya tidak mau lanjut lagi karena tambah musuh. Itu sangat itu ketika kita dari narasumber di Grand Candi ada datang walaupun itu HMI. Ya itu kan Anda tegas sekali bahwa HMI ya HMI. Ya, tapi ini kan profesional. Tapi saya tidak bisa juga mengingkari gitu Pak. Kalau dia punya kualifikasinya oke, ya 50-50. Loh saya akan pilih dia. Iya. Tapi persyaratan awal harus terpenuhi. Kalau persyaratan awal tidak terpenuhi, ya sudah nyingkir gitu loh, enggak ada peduli gitu. Dan itu Pak, wajar kita mempromosikan kawan gitu ya. Tapi ada batas tertentu yang jelas nggak bisa. Tegel gitu. Saya udah matikan rasa. Lembaga negara itu Pak tidak punya perasaan. Itu harus paham. Iya. Jadi kita itu dalam mengelola lembaga, apalagi lembaga negara, tidak ada itu namanya perasaan. Begitu. Yang ada adalah kriteria. Kalau kriterianya udah begitu ya sudah potong gitu. Oke, ini yang menarik lagi begini. Ya. Anda itu kan S1-nya ESOS. Itu menggambarkan bahwa orang kemarin sore. Maaf loh. Kalau saya Dokter Andes itu kan produk orang lama. Sekarang persoalannya begini. Anda jadi sekretaris prodi Doktor Ilmu Sosial. Prodi. Mahasiswanya itu banyak senior Anda ketika dia jadi dosen, Anda jadi mahasiswanya. Apa yang Anda lakukan? Apa masih tadi itu tanpa kompromi? Itu dosen Anda loh, yang menjadikan Anda ESOS itu beliau-beliau loh. Ya, ini kan sebagai gini Pak Pujo. Kadang-kadang kita kan menyamakan antara hubungan pribadi dengan hubungan kedinasan. Saya pengalaman soal cara menjaga. Yang penting kan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang kawan, sebagai seorang kolega, kita kan tetap harus dekat. Betul. Tapi dalam batas tertentu. Tapi kebetulan saya tidak punya pengalaman Pak Pujo. Yang saya bimbing itu masih dosen saya, mantan dosen saya. Tapi kalau kawan lebih senior banyak. Sekali. Misalnya wali kota. Iya. Salatiga. Saya bilang, Ustadz, ini nggak benar, ini harus begini.
saya kalau di forum agak kejam juga. Ya, telanjang saja. Tetapi saya selalu carikan, misalnya, ini saya pinjemin buku ini. Misalnya Mas Zaini Bisri. Iya. Mas, ini kurang ini. Saya pinjemi. Dia akan menarik temanya. Tapi ya saya terus terang aja. Ini kurang. Enggak ada itu. Tegel-tegelan wis ngono. Tegel-tegelan. Tapi tetap, misalnya saya kasih pinjam ini buku autobiografi, kan temanya dari banyak itu saya pinjemin dia gitu. Kayak begitu. Tapi memang itu agak bergeser, Pak, karena pengelolaan di publik agak berbeda di kampung. Menekankan humanisme, ya aspek nilai akademis kan. Akademis kan dekat dengan kemanusiaan, dengan intelektualisme gitu ya. Tapi ya enggak banyak lah ya, enggak harus setegas ketika di luar. Betul. Di luar ini kan begini, Pak, semua ini kan kebetulan karir saya di urusan pemilu itu kan urusin sampah semua, Pak. Betul. Ya nggak enak gitu ya. Tapi ya karakter pengawas misalnya harus tegas. Iya kan? Harus tegas. Kalau pletot-pletot nggak jelas, nggak ada. Tukang ngawasi kok nggak tegas itu ya. Itu kan gambarnya wasit. Wasit. Ini sopo ya. Oke. Ini kelihatannya sudah lama terakhir ini. Ini kan tanggal 9 Desember 2020. Oke. Itu kan pandemi dan sebagainya. Itu singkat saja. Pada posisi saya tidak memancing Anda untuk pro dan kontra, tapi solusinya sudah tidak mungkin diundur, tidak mungkin itu. Saya sebenarnya solusinya. Iya. Sebenarnya kan, tapi posisi saya penting juga, Pak. Saya sebenarnya kan agak keberatan dengan opsi yang dipilih KPU hari ini. Tapi kan sudah tidak perlu kita bincangkan lagi. Sudah given. Dan memang sudah jadi agenda nasional. Iya. Yang penting seperti belajar dari Korea Selatan, Singapura, kemudian beberapa negara kan ada 120-an selama musim pandemi ini yang menggelar pilkada. Ada yang postpone, ada yang ditunda, ada yang tetap terhol, dijalankan, ada yang memang dihapuskan, tapi yang dihapuskan sedikit. Nah sekarang posisinya adalah memang harus taat pada protokol kesehatan. Saya khawatir memang ada ini, Pak, skala ketakutan, kekhawatiran terhadap orang datang ke hari pemilu, hari pilkada ini. Tapi saya yakinkan seperti belajar di Korea, asalkan memang pakai APD, ya kayak macam kita pakai, lalu kayak baju astronot, ya, walaupun di Indonesia tidak ada anggaran yang ke sana ya, itu tetap harus gunakan protokol. Orang datang itu pakai hand sanitizer, cuci hand sanitizer, lalu ada ini sarung tangan plastik sekali pakai, lalu tidak dicelupkan tapi ditetesin dan seterusnya. Asalkan itu lakukan, saya kira itu akan aman ya, karena terbukti di Korea juga begitu. Nah disiplin ya, 3M tadi tetap harus dilakukan ya. Pak Bojo, cuci tangan, masker, jaga jarak. Saya kira itu insya Allah akan aman. Yang penting jangan terlalu lama di situ. Kalaupun juga harus jaga jarak. Yes. Saya kira saya termasuk yang ingin mengabarkan begini, Pak Bojo. Haruslah ini harus kita sukseskan. Menyangkut masalah kesempatan kita untuk 5 menit saja. 5 tahun. Efeknya 5 tahun. Gitu loh. Nah karena itulah di kesempatan ini juga Pak Bojo, kita juga imbau kepada pemilih kita. Ya, gunakanlah sebaik-baik hak pilih itu. Kita kadang-kadang nggak puas dengan kondisi ini, tapi nisbat demokrasi mengharuskan kita untuk datang dan memberikan suara. Kalau tidak digunakan eman-eman, kita yang akan kena secara kolektif. Iya, atau begini, menurunnya partisipasi mempengaruhi apa? Tidak masalah ya. Tidak. Di Undang-Undang 32 dulu itu ada pengaruh. Sekarang enggak. Ya seberapapun. Kalau dulu kan ada 2 putaran, sekarang enggak. Tetapi penting untuk ditegaskan bahwa lebih baik datang dan memberikan pilihan voters turn out itu, VOT itu harus tetap dilakukan supaya apa? Percaya diri si pemimpin bahwa dia mendapat dukungan itu penting. Ya. Memang agak terus saja agak memilukan di pilkada ini karena misalnya di Jawa Tengah ada 6.
yang berkotak kosong. Kotak kosong. Itu sebenarnya ya sudahlah, itu kita diskusikan lain kesempatan, tetapi intinya adalah bahwa memang tidak ada cara lain. Kita harus memilih gitu ya. Kalau Anda tidak memilih rugi. Betul. Tapi bahwa Anda tidak setuju dengan calon itu urusan Anda. Urusan Anda. Itu urusan Anda ya. Artinya itu urusan masing-masing. Masing-masing. Ya. Anda memberikan suara tidak, itu urusan masing-masing. Nah, apalagi di Indonesia ini kan voluntary, bukan obligatory atau compulsory ya. Jadi beda di Selandia Baru misalnya Selandia Baru, Australia, di Ekuador yang pernah saya datang ke sana itu memang begitu. Tapi di Indonesia kan ini caranya panjang. Iya. Tapi saran saya ya datanglah, gunakan hak pilih Anda sebaik mungkin, dan soal Anda memilih siapa itu urusan individu. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Bejo. Luar biasa. Kapan-kapan masih banyak sebetulnya, tapi karena waktu dan ya kesempatan, kapan-kapan kita jumpa lagi. Karena kita lama tidak ketemu di IP. Jadi beliau itu ketua IP, saya pengurusnya. Jadi saya bawaannya di IP. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Cabang Semarang. Terima kasih Pak Bejo. Ya, sama-sama. Demikian bincang-bincang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.